Saudara-saudara, dalam pergaulan, dalam relasi kita dengan orang lain, kita sering dengar orang berkata, jatuh cinta itu sejuta rasanya. Ketika orang sedang jatuh cinta, hatinya berkobar-kobar, hidupnya sepertinya berubah, dan apapun yang dia lakukan itu terarah kepada orang yang dicintainya. Sepertinya orang yang dicintainya itu tidak ada kesalahan, tidak ada cacat celahnya. Yesus kau segalanya, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, sabar menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan terbesar yang bisa kita alami adalah ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih itu membuat kita bahagia. Saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi kita, mari kita hampiri Dia. Mari kita nyatakan kasih kita lewat pujian dan penyembahan kita. Karena kasih-Nya juga, Tuhan juga berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi kasih Tuhan ini, mari kita percayai kasih Tuhan ini. Datang kepada Dia dalam ucapan syukur dengan hati yang mengasihi dan menyerahkan semua beban berat yang sedang kita alami saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu kepada kami begitu sempurna, melampaui kelayakan kami menerimanya. Kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih yang begitu sempurna. Tetapi itulah yang kami terima. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih, untuk tidak bersyukur. Oleh sebab itu saat ini kami menghampiri Engkau dengan pujian, penyembahan kami sebagai korban syukur kami yang terbaik kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau bersuka cita atas hidup kami semua. Kami juga membawa semua beban berat pergumulan hidup kami, karena kami percaya
Engkau peduli dengan hidup kami. Engkau memberi pertolongan, Engkau memberi sukacita melalui setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui setiap masalah yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam pergaulan, dalam relasi kita dengan orang lain, kita sering dengar orang berkata, jatuh cinta itu sejuta rasanya. Ketika orang sedang jatuh cinta, hatinya berkobar-kobar, hidupnya sepertinya berubah, dan apapun yang dia lakukan itu terarah kepada orang yang dicintainya. Sepertinya orang yang dicintainya itu tidak ada kesalahan, tidak ada cacat celahnya. Bahkan ketika melihat hal-hal yang kelihatannya jadi kelemahan, itu pun cepat sekali bisa menerimanya. Ketika ada konflik, ketika ada perbedaan, kalimat pertama yang dikatakan jatuh cinta itu sejuta rasanya itu hilang sama sekali. Yang ada adalah saling menyakiti. Hubungan menjadi rusak, kata-kata yang negatif itu saling dilontarkan, cintanya menjadi padam. Sebelum kita melihat apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, kita dengar terlebih dahulu kisah orang yang mengalami ternyata jatuh cinta sejuta rasanya itu tidak ideal untuk dijalani. Ya, ternyata justru kadang-kadang menyakitkan. Ya, siapa yang mau cerita? Saya, Pak. Jadi ini cerita teman saya sih, Pak. Mereka itu dia dengan pacarnya tuh ketemu, mereka berbeda usia sih sebenarnya, tapi setelah jatuh cinta rasanya nggak bisa dipisahkan, lengket Pak gitu. Jadi ya kayak perangko gitu, nempel aja gitu. Terus bucin banget lah Pak. Rasanya pengennya ketemu terus gitu. Sementara sebenarnya orang tuanya kurang setuju Pak. Jadi dia sampai melanggar lah apa yang dijadikan ini sama orang tuanya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh, dan mereka akhirnya menikah. Nah, setelah menikah satu persatu berjalan waktu, dia melihat memang ada banyak hal dari sikap si pasangannya itu yang buat dia tuh nggak bisa diterima gitu, sehingga membuat mereka itu selalu aja adanya pertengkaran, keributan. Bahkan saya sampai bilang kenapa nggak coba untuk konseling ke ini gitu, tapi dia bilang konseling juga emang udah karakternya kayak gitu, udah susah, dia bilang gitu. Jadi satu sama lain tuh nggak ada yang nggak bisa ngalah dan nggak bisa ngakuin gitu bahwasanya iya itu memang salah aku gitu. Jadi akhirnya itu berdampak buat anak-anaknya juga Pak. Sampai akhirnya dengan berat hati dia terpaksa harus dia yang meninggalkan suaminya atau dia yang pergi dari suaminya, karena dia mencoba untuk bertahun-tahun bersabar, tapi itu tidak ada gitu, tidak ada. Jadi dia berdoa dan berdoa, dia bilang secara firman nggak boleh dipisahkan kecuali dengan kematian. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang manis-manis, udah nggak ada. Itu Pak. Ya, dalam pernikahan orang kadang-kadang bisa seperti itu ya, karena orang itu tadi sebuah relasi dasarnya, apalagi ini kalau kaitannya dengan pasangan hidup, dasarnya adalah perasaan jatuh cinta, yang sebenarnya jatuh cinta itu kan sesuatu yang kadang-kadang tidak logis dan tidak benar juga. Kadang-kadang itu terbawa situasi, kondisi, emosi tertentu orang bisa jatuh cinta. Tetapi dasarnya bukan kebenaran. Kemampuan untuk mengasihi itu mudah padam dan itu sulit ketika yang dikasih ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kekecewaannya luar biasa. Supaya kita bisa melewati situasi itu, kita mestinya kembali pada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cinta kasih itu tidak hanya didasarkan pada perasaan, tetapi pada kebenaran yang Tuhan ajarkan dan kita imani bersama. Nah,
Lalu bagaimana Pak agar kasih yang ada dalam diri kita itu, dalam hati kita nggak gampang pudar dengan seiring berjalannya waktu Pak? Yang jelas pasti harus belajar dari Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saya bacakan yang ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini jelas sekali berkata bahwa Allah adalah kasih, dan orang yang mengenal Allah, dia akan memiliki kasih, dan orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dengan kata lain, kalau kita ingin memiliki cinta kasih yang tidak mudah pudar terhadap orang-orang di sekitar kita, maka sumber kasih kita harus pada kasihnya Tuhan. Harus pada pribadi Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Maksud saya pada diri sendiri itu kadang-kadang kan begini, saya akan menyukai seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya akan menyukai seseorang yang cocok dengan saya. Saya akan mencintai seseorang sesuai dengan keyakinan yang diajarkan orang tua saya kepada saya. Saya akan mencintai orang sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kebutuhan emosional saya, sesuai dengan suasana hati saya. Kita mencintai orang dasarnya diri kita. Kalau dasarnya diri kita, kita ini manusia yang lemah. Kita bisa mengasihi pada saat semuanya baik, wah kita bisa mencintai sangat besar sekali. Tetapi ternyata orang yang kita kasihi tadi mengecewakan kita, tidak seperti yang kita harapkan, impian kita buyar. Maka yang ada apa? Kekecewaan. Yang ada apa? Kemarahan. Yang ada apa? Sakit hati. Yang ada apa? Keinginan untuk berpisah. Kasih kita sumbernya harus dari Allah. Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Dia, berarti kita mengenal Allah. Kalau kita punya hubungan yang benar terhadap Dia, maka kasih Allah itu menjadi sumber kasih kita. Kalau kasih yang dari Allah itu yang kita alirkan kepada seseorang, maka kita akan sanggup mengasihi orang yang sangat tidak layak kita kasihi. Itulah sebabnya Yesus berkata, ampuni musuhmu, sebab orang yang memusuhi kita, melakukan hal-hal jahat terhadap kita, kita maklumi sebentar. Kita paling hanya memberi kesempatan kan 3 kali. Pertama dimaafkan, kedua dimaafkan, awas kalau yang ketiga. Itu kemampuan manusia kita. Kemampuan kita mengasihi seseorang, itu ada batasnya. Tetapi kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih Allah itu merupakan kasih karunia. Pengampunan, kemurahan, belas kasihan yang diberikan kepada kita sebagai manusia, padahal kita tidak layak menerimanya. Bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, bisa mengasihi orang yang membenci kita, bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu hanya mungkin bisa kita miliki kalau di hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya Allah. Kita harus mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang yang kita layani dengan kasih-Nya Allah, bukan kasih kita sendiri. Dan kasih-Nya Allah itu dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Makanya yang kedua, kita harus mempraktikkan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih. Kasih Allah itu dinyatakan kepada kita seperti apa? Ia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati bagi kita. Yang sebenarnya harus Dia hukum. Yang seharusnya harus Dia binasakan. Tetapi karena kasih-Nya begitu besar, Dia utus Yesus Kristus menjadi korban penebusan dosa. Praktekkan kasih yang seperti ini. Kasih yang rela berkorban. Sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita, baiklah kita juga rela berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Kenapa kasih kita pudar terhadap pasangan?
kasih kita pudar terhadap sahabat kita, saudara kita. Karena apa? Karena ketika kita mencintai seseorang, kita juga ingin mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Saya mencintai dia. Karena apa? Karena dia baik. Karena dia suka memberi. Karena dia suka menolong saya. Saya pernah menghadiri sebuah pemberkatan pernikahan. Pendetanya tanya kepada pengantin perempuannya, kenapa kamu mau menikah dengan laki-laki ini? Jawabannya apa? Karena dia ganteng. Pengantin laki-laki ditanya, mengapa kamu menikah dengan perempuan ini? Karena dia cantik. Alasannya karena ganteng dan cantik. Dia lupa bahwa di luar sana yang lebih cantik lebih banyak. Yang lebih ganteng lebih banyak. Ternyata benar, tidak sampai 2 tahun cerai. Karena apa? Cintanya didasarkan pada seleranya terhadap wajah seseorang. Karena dia suka dengan wajahnya. Karena dia suka dengan bentuk tubuhnya. Dia mencintai. Makanya ketika ternyata ada yang lebih baik dari pasangannya, mudah tergoda. Cintanya menjadi pudar. Apalagi ketika ada konflik. Mulai tambah pudar. Lupa bahwa mereka sudah diikat perjanjian dalam pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Jadi dasarnya seperti itu. Kadang-kadang, mama sayang sama kamu loh nak, karena kamu pintar. Nah kalau suatu saat anaknya ternyata bodoh, tidak tahu sesuatu, apakah orang tuanya nggak mencintai? Banyak orang tua kadang-kadang kan cinta kasihnya terhadap anak juga didasarkan begitu. Banyak orang tua biasanya kasih sayangnya lebih besar kepada anak-anak yang kelihatan manis, yang cakep, yang pinter, yang nurut, gitu kan. Nanti kalau anak-anaknya sudah besar, kasih sayang orang tuanya itu biasanya lebih besar kepada anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang jadi pejabat, anak yang duitnya banyak. Sementara anak yang bodoh, jelek, sengsara hidupnya selama-lamanya karena tidak pernah dicintai orang tuanya. Kasihan sekali. Tetapi jangan takut bagi yang merasa jelek, bagi yang merasa tidak dicintai orang tua, ya. Tuhan tetap mencintaimu. Tuhan mencintaimu bukan karena wajahmu, bukan karena kepandaianmu, tetapi memang Dia sungguh-sungguh mencintai engkau sebagai pribadi yang berharga dan istimewa. Saudara, kadang-kadang dalam keluarga kan seperti itu. Orang tua tidak memberikan cinta kasihnya seperti kasihnya Kristus. Anakku ini bisa membawa kebanggaan apa terhadap hidupku? Anakku bisa mendatangkan sukacita apa? Anakku tidak memalukan aku. Padahal tanggung jawab kan di orang tua. Kalau ingin anak-anak tidak memalukan, dididik dengan benar, kasih teladan yang baik. Kan mestinya begitu, tetapi orang tua seringkali menuntut anaknya, bukan berkorban. Ini yang menimbulkan kasihnya terhadap anaknya jadi pudar tadi. Kalau anaknya mengecewakan, jadi gampang sekali marah dan kemudian ngamuk ini sebagai orang tua. Dalam persaudaraan kan juga begitu, dalam persahabatan juga begitu. Kasih kita itu harus bersumber pada Allah, dan kasih Allah yang termulia, terbesar dinyatakan melalui Yesus Kristus. Rela berkorban bagi yang dikasihinya. Kita harus mempraktekkan kasih. Kalau bicara kasih, berarti apa yang bisa aku berikan terhadap orang yang dikasih. Bukan aku dapat keuntungan apa dari orang yang aku cintai. Tidak, tetapi apa yang bisa aku berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita mempraktekkan kasih Kristus ini, kasih kita akan hidup terus. Kasih kita tidak pernah pudar. Dan terakhir, integrasikan kasihmu terhadap Tuhan dan dengan sesama. Ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita mengasihi Tuhan, dan sejalan dengan itu mari kita mengasihi seseorang. Ketika kita ada masalah hubungan dengan orang lain, hubungan kita dengan Tuhan harus diperkuat, supaya kita punya kekuatan untuk tetap bisa mengasihi orang yang sulit kita kasihi. Tetap mengasihi orang yang justru menyakiti kita, membuat kita marah. Kita tidak kehilangan kasih. Jadi kalau toh kita ada konflik di batin kita, tidak terlalu lama. Kita bisa berdamai dengan situasi itu, kita cepat bisa memaafkan dia,
Dan akhirnya sikap kita tetap didorong oleh kasih terhadap orang itu. Jangan justru ketika kita lagi konflik, kita ribut dengan orang lain, kita justru menjauh dari Tuhan. Karena memang pada saat itu kalau kita masih menyimpan kepahitan hati, kemarahan, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Makanya selesaikan masalah di hatimu. Maafkan di hadapan Tuhan. Supaya hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga. Kalau itu terjaga, maka engkau akan sanggup tetap mengasihi orang-orang yang mungkin memang sebenarnya tidak pantas engkau kasihi. Kekuatan kasih itu sumbernya dari Tuhan. Teladannya adalah Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara, apapun yang saudara alami saat ini, kebencian apa, kemarahan apapun, kekecewaan apapun yang sedang saudara rasakan saat ini, Tuhan bisa mengubahnya dan kembali memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Dia bekerja, memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada kekecewaan di hatinya, ada kemarahan di hatinya, ada sakit hati, ada kepahitan, ada kegeraman karena orang-orang yang dikasihinya melakukan sesuatu yang jahat, tidak setia, mengkhianati dia, memperlakukan tidak adil, tidak menghargai dia. Sikap-sikap dan perilaku yang sungguh-sungguh membuat anak-anak-Mu ini sulit untuk tetap mengasihi. Tetapi hari ini Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mari Engkau alirkan kembali, limpahkan di hati mereka, sehingga di hatinya sungguh-sungguh dipuaskan dengan kasih Tuhan. Mereka semua mengalami kelimpahan kasih Tuhan yang sempurna itu. Mereka sanggup mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Mereka sanggup untuk terus mengasihi orang-orang yang tidak pantas mereka kasihi. Mereka punya kekuatan hati yang luar biasa untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang yang selama ini sudah lakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Kobarkan terus-menerus di hatinya kasih-Mu, sehingga anak-anak-Mu tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi sanggup mengasihi sesamanya, mengasihi orang lain. Sebagaimana Engkau mengasihi kami orang yang tidak pantas dikasihi ini, kami juga sanggup mengasihi orang lain yang tidak pantas kami kasihi. Itu semua karena kekuatan kasih Tuhan yang sempurna berlimpah atas hidup kami semuanya. Bapa di surga, pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan hubungan orang tua dan anak, semuanya juga dikobarkan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Satu sama lain senantiasa saling mengasihi. Konflik dan masalah apapun akhirnya bisa diselesaikan karena kasih mereka lebih kuat daripada kemarahan dan kekecewaan mereka. Demikian juga dalam kehidupan keluarga rohani kami, dalam gereja kami, limpahkan kasih-Mu Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu yang melayani saling mengasihi, dengan jemaat juga mengasihi, ada kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga rohani kami. Tuhan juga memberkati tempat di mana kami tinggal, dalam pekerjaan, dimanapun kami berada. Biarlah kami semua boleh mengobarkan kasih Tuhan. Kami semua boleh menyatakan kasih Tuhan. Kehadiran kami boleh menyatakan kasih Tuhan yang sempurna itu. Bahkan melalui hidup kami yang mengasihi, banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Banyak orang boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Hidup mereka dipulihkan. Hidup mereka menjadi baik. Tuhan, limpahkan juga kasih sayang-Mu terhadap kota di mana kami tinggal, terhadap bangsa di mana kami tinggal, negeri di mana kami tinggal. Semuanya Tuhan limpahi dengan kasih sayang-Mu, sehingga negeri kami menjadi tempat yang terbaik orang tinggal, di mana orang boleh menikmati persaudaraan, orang boleh menikmati kesatuan, orang boleh menikmati sesuatu yang baik dalam relasi masyarakatnya. Itu semua karena anugerah Tuhan
yang Tuhan nyatakan melalui kepemimpinan para pemimpin bangsa kami, para kepala daerah, dan orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk jadi pemimpin di negeri ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara tetap percaya bahwa kasih Tuhan sempurna dalam hidupmu. Jangan biarkan apapun membuat kasihmu terhadap Tuhan itu sirna dan memadamkan kasih Tuhan yang ada di hatimu. Kasih selamanya menjadi yang terbaik dalam hidup kita semua. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percaya dalam doa-doa yang kita panjatkan dengan iman, maka Tuhan bertindak dan akan menjawab, memberi pertolongan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita sedang dalam pergumulan, justru saat itulah kita membutuhkan saudara seiman untuk mendukung doa. Jangan jalani sendirian. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan untuk menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.